Kapan Al-Fajar Al-Akbar, peristiwa dahsyat dan maha besar itu, yang terbesar itu, pada saat orang-orang dihimpun dalam satu tempat yang namanya mahsyar. Ketika malaikat Israfil meniup trompet, semua yang di kuburan bangun, dibangkitkan oleh Allah. Kemudian digiring ke satu tempat bernama mahsyar. Karena mahsyar itu adalah tempat berkumpul. Jadi hasyrun itu artinya perkumpulan. Kalau mahsyar, kata benda bentuk kata benda menunjukkan tempat. Jadi mahsyar adalah tempat berkumpul. Berkumpulnya orang semuanya, mulai dari zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti, dibangkitkan dari kuburnya, kemudian dikirim ke tempat. Pada saat itu merupakan peristiwa yang sangat besar, sangat dahsyat. Semua orang kebingungan pada waktu itu karena tidak tahu apa akibat akhir daripada peristiwa itu. Apakah ke surga atau ke neraka? Tidak ada yang tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takdir Al-Quran Karim. Kita buka halaman 476. Halaman 476 surah Ghafir ayat 79. Halaman 476 surah Ghafir ayat 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum fiha manafi'u walitablugu 'alayha hajatan fi sudurikum wa 'alayha wa 'alal fulki tuhmalun. Walakum fiha manafi'u walitablugu 'alayha wa yurikum ayatihi fa ayya ayatillahi tunkirun. Wa yurikum ayatihi fa ayya ayatillahi tunkirun. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatul ladzina min qablihim. Kanu aktsara minhum wa ashadda quwwatan wa atharan fil ardi fama aghna anhum ma kanu yaktubun. Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum. Farihu bima indahum al-'ilmi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un.
falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana sunnatallahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalikal kafirun. Sadaqallahul azim. Tafsir Al-Quran Karim, kita buka halaman 329. Halaman 331 Surah Al-Anbiya ayat 104. Halamannya 331 Surah Al-Anbiya ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yawma natwis samaa'a katayyi sijil lil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yabituha ibadiyas salihun. Inna fi hadza labalaghan liqaumin 'abidin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini di saat-saat kita sedang konsentrasi menunggu datangnya bulan Ramadan yang sebentar lagi malam Rabu yang akan datang, kita sudah separuh dari bulan Sya'ban. Bagaimana di awal baginda Rasul Muhammad SAW selalu bersenandung begitu masuk di bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Begitu mau masuk bulan Rajab, baginda Rasul selalu bersenandung, bergumam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Karena bulan-bulan tiga ini, bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, itu bulan-bulan di mana ada momen-momen sangat penting bagi kehidupan kita untuk mempersiapkan kita melanjutkan kehidupan dari kehidupan dunia ini menuju kehidupan akhirat.
Bulan Rajab bagaimana kita tahu merupakan satu di antara 4 bulan haram, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Karena ada 12 bulan minha arba'atun hurum, kata Allah dalam surah Taubat. Ada 12 bulan dan di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab ini bulan terakhir. Nah, 3 bulan berturut-turut itu mulai bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram. Ini berturut-turut. Kalau orang Madura bilang bulan Takepe, bulan Raja, bulan Sora. Ini berturut-turut 3. Ini termasuk bulan Al-Ashhurul Hurum. Nah, kemudian bulan Rajab ini terpisah. Kemuliaan 4 bulan ini bahwa orang-orang Arab itu enggan untuk melakukan peperangan di 4 bulan ini. Sehingga kalau seseorang menemukan orang yang menjadi pembunuh ayahnya, mereka tidak mau membalas pada 4 bulan ini. Saking dimuliakan. Jadi sebelum Islam datang, 4 bulan ini sudah dimuliakan oleh orang-orang Arab. Sudah dimuliakan oleh orang-orang Arab. Bulan Rajab, bulan Sya'ban itu apa namanya? Orang Jawa bilang bulan Ruah. Ya, bulan Ruah itu berasal dari kata arwah. Jadi rohun arwah. Kalau orang Madura bilang bulan Rebe. Bulan Rebe ya. Bulan Rebe. Kenapa disebut bulan arwah? Karena pada saat bulan Sya'ban seperti ini orang-orang merupakan waktu yang sangat tepat untuk kirim-kirim bacaan-bacaan pada leluhur-leluhur kita yang telah mendahului kita. Sehingga disebut bulan arwah. Bahkan orang-orang yang merantau di tempat yang jauh itu menyempatkan diri pulang untuk kirim-kirim bacaan pada arwah nenek moyang mereka, leluhur mereka yang dari Kalimantan, yang dari Sulawesi, dari Sumatera datang ke Jawa untuk sekedar nyekar kepesarian orang tuanya, kepesarian leluhur-leluhurnya. Jadi ini asal muasal kenapa kemudian orang Jawa itu menyebut bulan Sya'ban ini sebagai bulan Ruah, atau orang Madura bilang bulan Rebe. Nah, Rebe kemudian ditradisikan menjadi Rebe, sedekah tetangga, Rebe. Ya berasal dari arwah itu. Artinya dari pahala bersedekah kepada tetangga itu diharapkan dialihkan pada leluhur-leluhur kita yang sudah wafat di bulan Sya'ban menjelang masuk di bulan Ramadan. Artinya kita ancang-ancang menyingsingkan lengan baju untuk kemudian betul-betul menggunakan bulan Ramadan ini semaksimal mungkin. Karena belum tentu tahun depan kita akan mengikuti bulan Ramadan lagi. Ini sebagai pengantar warming up pemanasan dari kajian kita pada pagi hari ini. Baik Bapak, yaumanat bisama'a katolgit sijin lil kutub. Ayat 104 ini erat kaitannya dengan ayat 103 sebelum ini. Ketika di situ, di ayat 103 itu Allah berbicara tentang al-faza'ul akbar. Ada kan? Dalam ayat 103 itu la yazumuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaikah. Jadi orang yang baik-baik itu tidak lagi kesulitan yang dahsyat atau peristiwa besar dan terbesar itu menyusahkan mereka. Bagi orang-orang yang baik, beriman dengan iman yang mantap, kemudian beramal soleh, bagi mereka tidak ada kesusahan menghadapi itu. La yazunhumul faza'ul akbar
mutatalaqqa malaika. Itu berbicara tentang Al-Fathah Al-Akbar. Kapan Al-Fathah Al-Akbar peristiwa dahsyat dan maha besar itu, yang terbesar itu, pada saat orang-orang dihimpun dalam satu tempat yang namanya mahsyar. Ketika malaikat Israfil meniup trompet, semua yang di kuburan bangun, dibangkitkan oleh Allah. Kemudian digiring ke tempat bernama mahsyar. Karena mahsyar itu adalah tempat berkumpul. Jadi hasyrun itu artinya perkumpulan. Kalau mahsyar, kata benda bentuk kata benda menunjukkan tempat. Jadi mahsyar adalah tempat berkumpul. Berkumpulnya orang semuanya, mulai dari zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti, dibangkitkan dari kuburnya, kemudian dikirim ke tempat. Pada saat itu merupakan peristiwa yang sangat besar, sangat dahsyat. Semua orang kebingungan pada waktu itu karena tidak tahu apa akibat akhir daripada peristiwa itu. Apakah ke surga atau ke neraka? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Oleh karenanya Al-Fathah Al-Akbar disebut adalah tempat di mana semua manusia itu disimpulkan dalam satu tempat, adalah di mahsyar. Nah, tentang mahsyar sendiri, tempat yang lantainya itu dari tembaga, kemudian matahari itu 1 jangkauan. 1 jangkauan. Artinya kalau orang muncar habis dapat ikan dari perahunya, diangkat begitu gosong ikannya. Saking dekatnya dengan matahari. Karena matahari sangat dekat, maka keringat itu sampai yang ke perut, sampai yang ke lutut, sebagainya. Jadi digambarkan dalam sebuah kitab seperti itu. Saking beratnya dan saking dahsyatnya peristiwa itu. Lah, tapi bagi mereka yang baru dan baik-baik, yang beriman, imannya mantap, beramal saleh, ketika di dunia mereka tidak membuat susah peristiwa ini. Yang dianggap peristiwa besar itu bagi mereka yang kafir, yang tidak mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya. Nah, ayat 104 ini, yauma natwis samaa, pada hari natwis samaa, kami melipat langit, kata Allah. Yauma natwis samaa, pada hari natwi, melipat kami as-samaa, pada langit. Dilipat dengan mudahnya, kata yisfijil lilil kutub, sebagaimana terlipatnya lembaran-lembaran dalam sebuah buku. Ini buku kitab Al-Quran, dilipat, ditutup, gampang kan? Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat langit ini, tidak ada sulitnya, dengan mudah Allah melipatnya. Nah, walaupun seperti itu, jangan kemudian ada pertanyaan yang menggoda. Gimana caranya kalau lebih mudah? Tidak seperti itu perbandingannya. Walhasil bagi Allah tidak ada yang sulit melipat langit ini. Kalau kita membayangkan langit mau dilipat seperti apa? Tapi di dalam ayat 104 ini Allah menegaskan, yauma natwis samaa, pada hari natwis samaa, melipat kami as-samaa, pada langit dengan mudahnya, kata yisfijil lilil kutub, sebagaimana terlipatnya lembaran lil kutubi, bagi sebuah buku atau kitab. Jadi lembaran-lembarannya itu dilipat, artinya tertutup. Ada pemahaman lain ini, as-sijil di sini dianggap berarti malaikat pencatat amal. Yauma natwis samaa, kata yisfijil lil kutub, yauma, pada hari natwi kami melipat langit, kata yisfijil, sebagaimana melipatnya malaikat pencatat amal lil kutubi, bagi buku catatan amalnya. Ada mufassir yang memahaminya seperti itu. Walhasil kesimpulannya adalah bahwa Allah tidak ada kesulitan sedikit pun ketika kelak akan melipat langit ini.
melipat langit ini. Sebagaimana pelipatan. Ketika catatan amal itu sudah dilipat, berarti sudah tidak kelihatan dari luar. Bukan. Tulisan-tulisannya sudah tidak kelihatan. Tapi bukan berarti tulisan yang ada di dalam ini terhapus atau hilang. Tidak. Catatan amal juga begitu. Ketika oleh malaikat pencatat amal itu, catatan amal itu sudah ditutup, sudah dilipat, tidak kelihatan dari pandangan luar, tetapi tidak berarti bahwa catatan amal itu hilang dan terhapus, tidak. Itu artinya bahwa ketika Allah melipat langit ini, bukan berarti langit itu tidak ada, tetap ada, cuma sudah tidak terlihat oleh pandangan siapapun, kecuali oleh pandangan Allah dan orang-orang yang beri keistimewaan untuk bisa memandang langit itu, walaupun sudah dilipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhasil, pada saat pelipatan itulah merupakan awal dari proses pemberian, perhitungan amal dan pemberian balasan bagi manusia. Jadi sejak langit itu dilipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat itu merupakan awal atau permulaan dari proses pemeriksaan amal, proses penimbangan amal, dan proses pemberian pahala atau ganjaran atau balasan bagi mereka yang beramal di dunia ini. Itu makna daripada yaumana bersama kata hijir kutub. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Walhasil pada saat itu Allah membangkitkan orang yang sudah tiada, orang yang sudah tidak ada, karena sudah meninggal berarti sudah tidak ada. Membangkitkan apa yang di dalam kubur itu. Nah, kemudian sebagaimana kama bada'na awwala khalqin nu'idu, sebagaimana bada'na kami memulai awwala khalqin, pada awal penciptaan. Awal penciptaan itu apa? Dimulai dari tidak ada. Si A misalnya ada sekarang, sebelumnya kan tidak ada. Ya kan? Sesuatu yang ada itu dimulai dari tidak ada. Dan itu Allah yang menciptakan, memulainya dari tidak ada menjadi ada. Begitu juga Allah mengulanginya, perbuatan itu, kelakuan itu, mulai dari tidak ada, ketika mati tidak ada. Ketika mati tidak ada, kemudian dimulai menjadi hidup lagi. Ini makna daripada kama bada'na awwala khalqin itu. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan manusia itu dari tidak ada menjadi ada, dan dari tidak ada juga manusia dibangkitkan menjadi ada untuk digiring kemudian ke tempat mahsyar. Wa'dan alaina, merupakan janji alaina, bagi kami, kata Allah. Artinya begitu Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada, kemudian tidak ada lagi, kemudian diciptakan lagi menjadi ada sesudah tidak ada. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di wa'dan alaina itu janji bagi kami. Karena itu merupakan janji, pasti akan aku tepati. Itu maknanya. Wa'dan alaina, itulah janji alaina, bagi kami. Karena itu janji bagi kami, kami yang berjanji, maka pasti akan kami tepati. Dan janji itu kami lakukan atas kemauan dan kemauan kami sendiri, tidak karena terpaksa oleh siapa-siapa. Nah ini wa'dan alaina. Jadi janji itu merupakan janji untuk menghidupkan kembali, janji untuk menggiring kemudian ditempatkan di mahsyar. Itu semua adalah janji-janji Allah. Karena itu merupakan janji-janji Allah, maka pasti akan ditepati. Dan penepatan janji itu atas kehendak Allah sendiri, tidak karena terpaksa, tidak karena dipaksa oleh siapa-siapa. Wa'dan alaina inna kunna fa'ilin, inna sesungguhnya kami, kunna adalah kami, fa'ilin yang berbuat itu. Jadi yang berbuat membangkitkan kembali, yang membuat menciptakan dari tidak ada menjadi ada, itu kami yang berbuat itu.
kata Allah seperti itu. Walaqad katabna fil zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Walaqad katabna, dan demi sungguh telah kami tulis. Kataba menulis, kataba juga berarti mencatat. Walaqad, dan demi sungguh katabna telah menulis kami atau telah mencatat kami fil zaburi. Nah, di awal ayat 105 ini atau di dalam ayat 105 ini Allah menyebutkan 3 kata. Pertama az-zabur, kemudian yang kedua az-dzikr, yang ketiga al-arda. Ada kan? Az-zabur, az-dzikr, al-arda. Tapi ketiga kata ini tidak seperti kata makna yang selama ini kita ketahui. Az-zabur, selama ini kita tahu bahwa suatu kitab suci yang diturunkan pada Nabi Daud, kan begitu? Ya. Tapi dalam ayat ini, dalam ayat 105 tidak diartikan kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, tapi Az-zabur dalam pengertian umum, yaitu kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa diartikan seperti itu oleh ulama mufassir? Karena kalau diartikan sesuai dengan apa yang kita ketahui bahwa Az-zabur itu adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Daud, maka rusak maknanya. Al-dzikr misalnya, kalau al-dzikr diartikan dengan Al-Quran misalnya, karena nama lain daripada Al-Quran itu al-dzikr, Al-Furqan, itu nama Al-Quran. Kalau al-dzikr ini diartikan nama lain daripada Al-Quran, jadi kacau maknanya. Misalnya, walaqad katabna, dan sungguh telah kami catat fi zabur, dalam kitab Zabur yang diturunkan pada Daud, min ba'di dzikri, dari sesudah Al-Quran. Kacau kan maknanya? Ya. Padahal Al-Quran turun sesudah Nabi kitab Zabur. Kalau kemudian min ba'di dzikri sesudah Al-Quran, kan berarti terbalik. Ini pemahamannya kacau. Dari sini kemudian ulama mufassirin sepakat mengatakan bahwa ketiga makna ini, ketiga kata ini tidak seperti makna yang selama ini kita ketahui. Az-zabur yang selama ini kita ketahui adalah kitab suci yang diturunkan pada Nabi Daud. Tapi pengertiannya di sini tidak seperti itu. Az-zabur artinya semua kitab suci berlaku umum, semua kitab suci yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, al-dzikr. Al-dzikr di sini bukan makna lain daripada Al-Quran, karena al-dzikr itu nama lain dari Al-Quran. Al-Quran, al-dzikr, al-furqan, dan ada beberapa nama lagi. Nah, yang dimaksud di sini adalah lauh mahfuz. Lauh mahfuz, lauh itu artinya apa ya? Sabar dulu, sabar. Pak Guru tidak ngotot sabar. Kalau saya ngotot, begitu dikasih nilai oleh guru, tempelkan ke pipi. Kalau Pak Haji Munir ngotot sabar. Dan ngotot kan Pak Guru? Tidak ngotot, bukan belum. Pak Fano ngotot? Tidak ngotot. Pak Muti ngotot. Lei kata orang. Lauh mahfuz itu catatan yang ada di dalamnya. Itu mahfuz artinya terpelihara dari campur tangan siapapun. Jadi lauh mahfuz zaman dulu, zaman azal itu ada catatan-catatan oleh Allah tentang ajal, tentang nasib, tentang segala sesuatu yang disebutkan dalam lauh ini. Catatan ini mahfuz terpelihara dari campur tangan pihak-pihak lain. Nah, ini al-dzikr di sini yang maksud begini. Yang maksud Allah mahfuz ini bukan Al-Quran, karena Al-Quran sekali lagi kalau diartikan Al-Quran kacau maknanya. Al-Quran turun sesudah kitab Zabur. Nah, kemudian yang ketiga kata ilan annal arda, semuanya bumi. Nah, bumi yang maksud di sini bukan bumi dunia ini, tapi bumi di surga kelak. Paham Bapak tentang makna pengecualian dari tiga kata ini yang tidak seperti biasanya kita artikan al-zabur, al-dzikr, dan
bumi. Nah, kalau selama ini bumi itu kan kita maksudkan bumi yang kita injak ini. Tapi yang dimaksud di sini bukan itu, tapi surga, bumi surga kelak. Baik. Walaupun tetap dan demi sungguh telah kami catat, kami tulis fil Zaburi di dalam kitab suci yang pernah diturunkan oleh Allah, mimba dzikri, dari sesudah catatan di Lauh Mahfuz. Jadi semua yang dicantumkan di dalam kitab suci itu sudah dicatat di Lauh Mahfuz dulu di zaman azal oleh Allah. Annal arda, apa catatannya? Annal arda, bahwa sesungguhnya bumi di surga itu, bahwa bumi di surga kelak itu, yaitu ibadiyas salihun, mewarisi kepada bumi yang ada di surga itu kelak, ibadiyas salihun, mewarisi hamba-hambaku yang soleh. Jadi yang akan mewarisi bumi di surga kelak adalah hamba-hamba Allah yang soleh. Kalau kemudian al-ardu itu diartikan bumi dia di dunia ini, padahal faktanya yang mewarisi dunia ini, bumi di dunia ini tidak hanya orang-orang yang soleh. Orang yang tidak soleh juga malah kaya-kaya, ya kan? Kaya-kaya. Oleh karenanya al-ardu ini oleh ulama tafsir dicarikan jalan keluar mengenai maknanya, sehingga diartikan al-ardu, bumi di surga kelak itu diwarisi oleh orang-orang yang soleh. Nah, untuk di surga tidak semua orang bisa masuk ke bumi di surga itu kecuali orang-orang yang soleh. Paham Bapak ya? Walaupun kata Nabi Zabur berpikir al-ardu ya dua ibadah sekalian. Nah, satu ayat lagi. Inna fi hadza la balaghan liqaumin 'abidin. Sesungguhnya fi hadza, di dalam ini, di dalam hal ini, artinya di dalam Al-Qur'an, tuntunan-tuntunan Al-Qur'an, la balaghan merupakan peringatan. Balag itu ada beberapa kemungkinan arti. Balagun bisa diartikan sebagai sesuatu yang sampai. Oleh karenanya muballigh kita dengarkan, muballigh, dai, muballigh. Muballigh itu artinya orang yang menyampaikan tuntunan-tuntunan dari Allah, itu muballigh, tabligh dan sebagainya. Itu berasal dari balagh. Balagh artinya sampai. Nah, karena demikian maka balagh di sini adalah sampainya tuntunan Al-Qur'an itu kepada seseorang untuk sampai pada tujuan hidup ini. Jadi Al-Quran merupakan tuntunan yang akan menyampaikan orang manusia ke tujuan hidup yang sebenarnya apabila mengikuti tuntunan Al-Quran. Inna fi hadza la balaghan, sungguhnya di dalam hal ini la balaghan, niscaya merupakan peringatan, tuntunan liqaumin 'abidin, bagi kaum abidin yang siap menerima petunjuk dari Allah. Abidin artinya yang beribadah kepada Allah, artinya siap menerima tuntunan berupa hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu tidak harus diawali dengan hidayah ilmiah dan kemudian hidayah amaliyah. Karena hidayah Allah itu ada dua macam. Yang pertama seperti yang pernah saya sampaikan, hidayah Allah itu ada dua macam. Ada hidayah ilmiah, membuat orang paham terhadap agama, itu sudah merupakan hidayah awal, ngerti tentang agama. Tapi tidak serta-merta mereka yang mengerti tentang agama bisa mengamalkan pengertian tentang agama itu. Nah, ini artinya yang kedua itu adalah hidayah amaliyah. Nah, kita bisa mengamalkan ilmu yang kita miliki karena mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena demikian maka hidayah itu kita dibagi menjadi dua. Yang pertama hidayah ilmiah, petunjuk Allah yang membuat kita paham terhadap agama. Oh, ini haram, ini bagus, ini jelek, akhlak ini bagus. Tapi tidak serta-merta, sekali lagi orang yang mengerti itu bisa mengamalkan. Nah, untuk mengamalkan memerlukan hidayah lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hidayah amaliyah, petunjuk, bimbingan dari Allah untuk bisa mengamalkan. Nah, pagi hari ini kita mencoba menambah hidayah ilmiah itu.
mencoba untuk menambah hidayah ilmiah, petunjuk berupa ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian sesudah itu kita memohon kepada Allah agar supaya hidayah Allah itu berlanjut kepada kita berupa hidayah amaliyah, bisa mengamalkan ilmu itu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wallahu a'lam. Ya. Saya kadang kalau sudah membahas tentang kebesaran Allah, kekuasaan Allah yang luar biasa, dan Allah saya artikan di sini Allah serba bisa untuk apa saja. Saya berpikir sempat terbesit dalam hati saya, Pak Kiai, kenapa dengan kedoliman pemerintah sekarang ini, Pak Kiai, kok nggak dilipat saja sama Allah itu? Saya berpikir sangat dolim sekarang ini, Pak Kiai, pemerintahnya, DPR-nya ngikut semuanya, sampai aturan undang-undang semaunya dia yang ngatur. Sementara rakyat benar-benar tercekik sekarang. Saya bayangkan, Pak Kiai, saya sekarang cari karak tahu karak ya? Karak itu di pasar sulit untuk makanan bebek itu, Pak Kiai. Ternyata setelah saya pelajari, karak sekarang dimasak sama orang itu, Pak Kiai. Itu saking parahnya pengganti beras. Itu saya berpikir kenapa Anda Allah tutup saja orang-orang itu. Saking jengkelnya saya itu. Kritis betul orang satu ini. Kritis. Iya, itu karena kasihan Allah saja. Tapi kalau kemudian dilipat, gara-gara banyak orang dolim, semua kena termasuk Pak Afano. Kan karena kasihan Allah juga. Kasihan Allah juga. Ya, semua pasti ada hikmah ya. Semua pasti ada hikmah. Nah, di sini perlunya kita menilai, memilah mana yang benar, mana yang salah, mana yang tidak bijak, mana yang bijak, mana yang adil, mana yang tidak adil. Nah, kemudian hikmahnya itu yang kita ambil. Nah, sekali lagi kalau kemudian salah sedikit Allah kemudian melipat bumi ini, nggak ada anunya apa? Kena semua itu. Kena kata Nabi, "Idza nazalal adab amat soleh, amat toleh harus soleh." Apabila adab itu sudah merata dan kemudian tidak ada yang mengingatkan, kemudian adab yang turun itu merata, yang berbuat jahat dan juga yang berbuat baik, yang baik-baik. Orang yang jahat dan orang yang baik-baik kena semua. Contohnya banjir. Yang tidak berbuat merusak lingkungan kena juga. Jadi itu sementara jawaban saya. Jadi itu rahmat Allah juga, sifat kasihan Allah juga tidak dilipat walaupun Allah dolim. Nah, sekarang sudah mulai muncul kan orang yang dolim itu. Misalnya kasusnya begini, Dendi sama siapa? Mario. Itu kan ayahnya ada di Dirjen Pajak kena sekarang. Jadi sedikit-sedikit dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian account seperti melipat langit itu, waduh kena semua Bapak. Bukan hanya tidak dapat sekarang, tidak dapat semuanya itu. Begitu sementara Bapak. Ya perlu yang kritis-kritis begini supaya kita bisa introspeksi. Baik, pada kita kalamun qadimul la yamullu sama'u tanazza'an qawlin wa fi'lin wa niyyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahlihi wa khairati faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqrati wa salli wa sallim ya ilahi ala nabi wa ali wa ashabin bihim nil tubuh ya wa ya
علما وحكمة بجاه النبي من جاءنا بالهداية ويا ربي وفقني بتقواك يا الله فيا ربي ارحمني بحسن خاتمتي عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب بهم نلت حاجتي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين